Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen, welcome back to my channel. Balik lagi di RFK Story sama gua di sini. Kali ini gua akan membahas film bergenre action adventure yang rilis di tahun 2020 berjudul Dragonheart Vengeance. Film ini bercerita tentang seorang petani muda yang keluarganya dibunuh oleh sekelompok perampok biadab di desanya. Petani muda ini ingin mencari para perampok tersebut untuk membalaskan dendamnya dan membentuk sebuah tim dengan seekor naga yang agung dan seorang pemburu bayaran yang pandai bertarung. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Waktu Lukas sedang memetik buah-buahan. Di sisi kanannya ada si beruang dan pasukannya yang juga sedang memetik buah-buahan tersebut. Lukas ingin mengeluarkan pedangnya, namun pedangnya tertinggal dan ia tak membawanya. Si beruang pun menyadari keberadaan Lukas. Lukas langsung dikejar oleh si beruang dan pasukannya. Lukas terus meneriaki nama sifat dan pelariannya. Sifat pun datang membantu Lukas. Ia langsung melawan para pasukan si beruang. Namun di sisi lain si beruang berfokus mengejar Lukas. Si beruang pun berhasil menangkap Lukas dan ingin melempar Lukas. Namun saat sedang berputar-putar, apa yang terjadi? Ikat pinggang Lukas yang dipegang si beruang pun putus, membuat si beruang oleng dan akhirnya si beruang terjatuh dari atas tebing dan dirinya menghantam sebuah batu yang membuat si beruang pun akhirnya mati. Dan target selanjutnya adalah si serigala. Singkat cerita, di pagi hari saat Lukas masih tertidur, ia disergap oleh si serigala dan para pasukannya. Sifat pun langsung menyemburkan semburan esnya dan mengempaskan satu persatu para pasukan si serigala. Namun Lukas tertangkap oleh si serigala. Wolves don't like to be hunted. Stop on us, dragon. What have you followed us far enough? Sifat yang berubah wujud menjadi seekor anjing pun langsung menghajar si serigala. Saat si serigala sudah dilumpuhkan, Lukas tak sengaja membuat kupluk si serigala terbuka, dan ternyata ia memiliki sebuah bekas luka yang membuat Lukas malas lihatnya dan menutup kembali kupluk si serigala. Something funny to you. The snake's done. Aye. Sifat dan Lukas pun membiarkan si serigala hidup agar ia bisa menuntun mereka berdua ke tempat di mana si ular berada. Singkat waktu mereka bertiga sampai di sebuah rumah tempat si ular bersemayam. Namun di sana sudah ada Darius yang diam-diam juga memburu si ular. Di atap rumah tersebut ia mencoba menutup cerobong asap dan menyiapkan strategi. Namun apa yang terjadi? He's mad. Will you shut up? Nah. He's lost his sword. Dengan bodohnya Darius kejeblos dan membuat ia terpojok karena dikepung oleh para pasukan si ular. Karena Darius semakin terpojok, Sifat pun membantunya. Karena kedatangan Sifat, si ular segera menyuruh anak buahnya membakar semua surat-surat yang berisikan sebuah pesan. Get rid of the messages. Burn them. Namun Sifat yang melihat itu tak tinggal diam. Sifat langsung mengembuskan semburan esnya dan membuat rumah tersebut menjadi beku sehingga gagal terbakar. Di sisi lain, karena mendapat kesempatan, si serigala pun berhasil melepaskan ikatannya dan mencoba kabur menaiki seekor kuda. Namun Sifat memergokinya dan langsung membekukan tangan si serigala hingga membuat si serigala kehilangan satu lengannya. Dan membuatnya tercebur ke dalam sungai. Lukas yang fokus mengejar si ular pun akhirnya berada di suatu posisi yang membuatnya harus one by one dengan si ular. Lama Darius dan Sifat pun datang membantu. Sifat langsung menyemburkan bongkahan es dan si ular berhasil dilumpuhkan.
Namun ada beberapa bongkahan es tersebut yang juga mengenai Darius. Tapi Sifat pun juga ikut merasakan kesakitan walaupun ia tak terkena satu serangan apapun. Lukas pun bingung dan terus berkata, tolong jelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Can someone tell me what's going on? Darius pun akhirnya mengatakan, saat kejadian yang menimpanya sewaktu kecil juga membuatnya hampir mati. Namun Sifat datang dan membagi separuh hatinya kepada Darius untuk menyelamatkan hidupnya. Gave me half of her heart. Namun saat itu Darius tak tahu jika Sifatlah yang menolongnya. Darius yang masih kecil terkadang melihat sesuatu yang dilihat dari sisi yang lain. I woke seeing through some. I knew I was bound to another. Hingga akhirnya ia menyadari kalau ia terikat dengan sesuatu yang lain dan berambisi untuk menemukannya. But I had to find them. Sampai suatu saat Darius menemukan gua di mana Sifat berada. She explained to me. Sifat pun menjelaskan semuanya kepada Darius dan bagaimana ia menyelamatkan hidupnya. Darius pun juga meminta Sifat untuk menemukan pria bermata satu yang membunuh kedua orang tuanya. For information about the one-eyed man. Namun Sifat menolaknya dan membuat Darius sangat kecewa dengan Sifat. Di mana Sifat hanya bisa berkata kalau Darius masih sangat muda saat itu. You were so young. Singkat waktu pada malam hari Darius memeriksa rumah yang tadi mau dibakar oleh pasukan si ular. Darius menemukan sebuah surat yang kerap dimusnahkan namun gagal. What were you up to? Ia mengambil surat itu namun belum bisa menerjemahkan maksud dari arti surat tersebut. Burning papers? Saat sedang berbincang-bincang, Lukas berkata kepada Darius ia mengkhawatirkan si serigala yang berhasil lolos. Namun Darius berkata tidak perlu khawatir dengannya. Ia bisa menemukan si serigala kapanpun. Don't worry about him. I can always find him later. Darius menyuruh Lukas membunuh si ular karena tak mau memberikan informasi tentang si kalajengking. Got to say, you might as well get it done. Lucas, remember the part about listening. Namun Sifat menyuruh Darius jangan membunuh si ular dan menyuruh Lukas lebih baik jika si ular dibawa ke kota untuk diadili di sana. Take it to town. She'll be put in jail. Saat Lukas ingin menikam si ular, seketika Sifat berkata bahwa tidak pernah ada pria bermata satu yang membunuh kedua orang tua Darius. There was no one-eyed man. It was the king. Seseorang yang berada di kereta kuda yang menabraknya itu adalah sang Raja Razvan yang sedang terluka sangat parah akibat peperangan. Run them off the road. Run them off the... Dan sang Raja Razvanlah yang bertanggung jawab atas kematian kedua orang tua Darius. Sifat tak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Darius, karena jika ia mengatakannya, sama saja Darius akan menghampiri sebuah kematian ketika ia ingin membalaskan dendamnya kepada sang Raja Razvan. You lied to me. I protected you. Gotten yourself killed. If you had known the king was responsible. Sifat pun juga berkata bahwa saat peperangan itu, ia tahu bahwa peperangan itu telah diatur oleh sang raja untuk menutupi semua kebusukannya. He lived more extravagantly than anyone knew. Raja Razvan terus menyulut peperangan yang sudah diatur secara diam-diam agar para rakyat memandangnya sebagai seorang pahlawan. A terrible toll, yet the people called him hero. Namun tepat sebelum Sifat dapat mengungkapkan semua kebenaran, sang raja gugur di sebuah peperangan. I could prove anything he strayed too close to the battle. Itu adalah saat di mana Sifat harus memberikan separuh hatinya untuk menyelamatkan sang raja. To me. Give it to me. Help your king. Share your heart. It's your duty. Namun Sifat sudah memberikan separuh hatinya kepada Darius. Ia menganggap Darius adalah seseorang yang lebih pantas untuk diselamatkan nyawanya. Someone more deserving of life. Namun sang Raja Razvan selamat dan mengecap Sifat sebagai pengkhianat pada saat itu. Before the people, branding me a traitor. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya membawa si ular ke kota untuk diadili di sana. Di saat waktu senggang, Lukas juga mencoba merayu gadis yang ia temui di pasar yang bernama Oana untuk ia ajak berkencan. Oana? Got the name right. Oh, that's really sweet. Yeah, I just thought because you like Di flowers. sisi lain, Darius telah menerjemahkan isi dari surat yang ia temukan.
Ternyata para perampok biadab itu bergerak atas perintah sang Raja Razvan, di mana yang berarti mereka adalah perampok yang bekerja untuk sang raja. They're working for the king. Singkat waktu di dalam penjara yang berseberangan dengan rumah Oana, datanglah si Kalajengking menyulutkan racunnya kepada penjaga di sana yang tak lain adalah ayahnya Oana. Kemudian si Kalajengking segera membebaskan si ular. Tak lama datanglah bantuan. Ayah Oana masih hidup dan bisa diselamatkan. He's been poisoned. Can you treat him? Singkat cerita, Lukas dan Darius sudah melakukan perjalanan mereka mencari si Kalajengking dan si ular. Sampai tibalah mereka di sebuah perbukitan bersalju. You see any birds, genius? Tak lama mereka disambut oleh para pasukan musuh. Ambush! Scorpion. Probably on the run while we're otherwise engaged. Darius menyuruh Lukas pergi, dan ia yang akan mengalihkan perhatian musuh. Namun tiba-tiba apa yang terjadi? Saat Darius ingin memanah si Kalajengking, ia terlebih dahulu terkena anak panah yang menancap di bagian perutnya. Sifat yang sedang menjadi kucing pun merasakan yang dirasakan oleh Darius. Ia pun tahu kalau mereka berdua sedang dalam bahaya. Darius pun mencoba membagi penglihatan dengan Sifat. Ia bermaksud meminta Sifat datang menolong mereka. Sifat pun tak memperdulikan lagi misinya. Ia segera pergi menjemput Darius dan Lukas. Raja Razvan yang melihat kehadiran Sifat pun segera menyobek surat perintah yang akan ia berikan kepada si Kalajengking dan si ular. Saat Sifat masih dalam perjalanan, mereka berdua masih harus berjuang melawan si ular dan si Kalajengking. Sure it was me who killed your parents? So many disreputable characters these. Namun sampai saat dimana Darius ditenggelamkan oleh si Kalajengking, Sifat pun terjatuh karena ia juga tak bisa bernafas seperti yang Darius sedang ditenggelamkan. Akhirnya Darius berhasil membunuh si Kalajengking dengan menusukkan anak panah yang tertancap di perutnya ke leher si Kalajengking. Sesampainya Sifat di sana, ia disambut oleh si ular yang berkata ingin menyerah. I surrender. Spare me and I'll tell everyone the king hired us. Namun saat Sifat melihat keadaan Lukas yang sudah tak berdaya dan berlumuran darah, Sifat langsung membunuh si ular dengan menggigit si ular dan melemparnya ke dalam sungai. Darius segera menyuruh Sifat membawa Lukas. Ia akan menunggu di sana sampai Sifat kembali menjemputnya. Darius berkata ia akan mempercayai Sifat yang akan kembali menjemputnya. Go. Save him. I believe you. Singkat waktu, akhirnya Lukas pun terbangun setelah pingsan berminggu-minggu. Para biarawan di sana berkata bahwa yang menyelamatkan hidupnya adalah Oana. Dan Lukas yang masih belum pulih total pun dirawat dengan tulus di sana oleh Oana. No secret weapon. Tak lama datanglah Raja Razvan beserta pasukan dan beberapa rakyatnya ke tempat di mana Lukas berada. Trouble. Sang Raja ingin menangkap mereka bertiga. Saat Sang Raja dengan semangatnya mengucilkan mereka, Sifat pun memotong ocehan Sang Raja dengan berkata, Anyone to arrest, it is you. You are in league. seharusnya orang yang pantas ditangkap adalah kau. Bersekutu dengan para penjahat yang menghancurkan kerajaan ini. With the outlaws who ravaged this kingdom. Enough!
I command you! Sang raja pun mengelak dengan berkata omongan Sifat adalah sebuah bualan. As it is your word against mine. Traitor! Kemudian datanglah Darius bersama dengan si Serigala. Si Serigala segera memberi kesaksiannya bahwa yang dikatakan Sifat semuanya adalah kebenaran. The dragon speaks the truth! Soldiers began to realize you were corrupt. Raja Razvan memberikan mereka perintah untuk menutupi rencananya dalam merencanakan kelangkaan bahan pangan yang membuat para rakyatnya kelaparan. Yuo would complain of your failure to plan for food shortage. Sang raja semakin geram dan menyuruh prajuritnya bersiap menembak. His neck from the noose. Prepare to fire! Sifat berkata bahwa ia akan melindungi siapapun yang mau memberi kesaksian tentang kebusukan raja mereka. If there is anyone else who wishes to speak, hingga akhirnya satu persatu prajuritnya memberikan kesaksiannya. I delivered such a message. Get back in line! And I coded them. Two. Raja Razvan pun ditangkap oleh para prajuritnya sendiri. Don't try to hide! Ia pun terkena ganjarannya karena menjadi pemimpin yang korup dan selalu menyengsarakan rakyatnya. Maybe one day you'd make a good king. Akhirnya hari di mana dinantikan oleh semua rakyat pun datang. Kemakmuran yang mereka dambakan selama ini telah datang. Your investment paid off. But to tell you the truth, I'd rather... Dan Lukas pun juga berhasil mendapatkan dambaan hatinya. But sharing our hearts lights a better way. To my new family. You've all given me happiness. Sifat yang dulu dikucilkan kini dapat dengan bebas hidup berdampingan dengan semua orang di sana. tomorrow, Sampai di sini pun cerita berakhir. Akhirnya para rakyat dapat tertawa dengan bebas menikmati kehidupan baru mereka. Just keep looking up. Terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari RFK Story yang pastinya nggak akan kalah menarik. Akhir kata gue ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.